Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Ewok Story. Pada kali ini saya akan merangkum alur cerita dari film yang berjudul Psychokinesis yang rilis di tahun 2018. Baiklah, tanpa banyak spoiler di awal, kita langsung aja ke ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan sebuah kedai makanan yang ramai pengunjung. Pemilik kedai tersebut adalah Shin Rumi yang berjualan dengan dibantu ibunya, Won Jung Hee. Di balik kesuksesan bisnisnya itu ternyata tersimpan cerita memilukan, di mana Rumi sudah ditinggalkan oleh ayahnya dari umur 10 tahun. Sehingga itulah alasan Rumi dan ibunya menjalankan bisnis ini. Di suatu malam, kedai makan milik Rumi diserang oleh sekelompok orang yang terlihat seperti buruh. Ibu Rumi yang baru saja pulang pun juga diserang oleh sekelompok buruh itu. Hingga ibunya Rumi ditarik lalu terjatuh dan kepalanya terbentur sampai dia pun tidak sadarkan diri. Dengan dibantu oleh tetangga kedainya, Ibu Rumi dibawa ke rumah sakit lalu ditangani di sana. Sementara itu, dari langit terlihat meteor yang jatuh ke arah pegunungan. Meteor tersebut pecah hingga mencemari air di sana. Lalu di pagi harinya, ada seorang bapak-bapak yang bernama Shin Soo-hun sedang berolahraga naik gunung. Di sana, dia tidak sengaja meminum air yang sudah tercemar itu karena kelewat haus. Hun adalah seorang pria biasa. Dia bekerja sebagai security di sebuah kantor. Hun memiliki kebiasaan buruk di mana dia selalu mengambil barang-barang kantor untuk kepentingan dia sendiri. Setelah Hun pulang bekerja, sesuatu terjadi di perutnya. Hun merasakan mules yang amat sangat tidak tertahankan, sampai dia pun berusaha untuk hitut. Hun pun berusaha sekuat tenaga untuk hitut. Lalu di saat Hun hitut, kejadian aneh terjadi di mana kursi-kursi di sekitarnya langsung bergerak menjauhi Hun. Karena lega sudah hitut, Hun pun pingsan tanpa menyadari kejadian tersebut. Setelah dia di rumah, ternyata kejadian tadi bukanlah karena hitutnya, melainkan dia bisa menggerakkan benda tanpa memegangnya, atau biasa kita sebut psychokinesis. Di saat itu juga, Hun mendapatkan kabar buruk di mana Rumi yang ternyata anaknya memberitahu Hun bahwa ibunya sudah meninggal. Meskipun kejadian masa lalu di mana Hun meninggalkan Rumi beserta ibunya, Hun merasa terpukul dengan kematian mantan istrinya tersebut. Di saat Hun sedang mengobrol dengan Rumi, datang sekelompok orang yang membuat kegaduhan. Sekelompok orang itu dipimpin oleh Min, direktur dari perusahaan kontraktor bernama Taisan. Terlihat jelas di sana jika Rumi sangat membencinya disebabkan kejadian sebelumnya. Di saat cekcok mulai memanas, datang seorang pria bernama Kim Jun Hyung. Dia adalah seorang pengacara yang akan membantu Rumi untuk menuntut pihak yang membuat ibunya terbunuh. Setelah itu, Hyung juga memperkenalkan diri kepada Hun. Disitulah Hyung menceritakan masalah yang sedang dialami oleh Rumi. Hyung menceritakan jika area perdagangan tempat Rumi sekarang akan diratakan oleh perusahaan Taisan. Mereka adalah perusahaan yang mengambil proyek untuk membuat tempat wisata di area tersebut. Oleh sebab itu, Rumi bersama para pedagang lainnya berselisih dengan perusahaan konstruksi yang menjadi vendor pembangunan tersebut. Jadi kemungkinan besar para buruh yang semalam menyerang Rumi adalah orang-orang suruhan Min. Mendengar hal tersebut, Hun menjadi sangat emosi hingga tidak sadar. Dia mengeluarkan kekuatannya sampai tempat sampah yang berada di depannya bergerak. Dari situlah Hun menyadari jika dia mempunyai kekuatan psychokinesis. Hun pun mencoba mencari cara mengendalikan kekuatannya itu saat sampai di rumah. Di pagi harinya, Hun datang ke tempat kerja lebih awal. Kala itu dia bertanya ke rekannya, apakah menjadi pesulap dapat menghasilkan uang yang banyak? Lalu rekannya menjawab jika di klub depan perusahaannya, pesulap mendapatkan uang yang banyak di sana. Beberapa hari kemudian, Rumi pulang setelah menaburkan abu kremasi ibunya. Di sana dia disambut oleh aliansi pedagang. Lalu mereka kembali membahas mengenai perusahaan Taisan yang mulai menggusur tempat mereka berdagang. Mereka juga mulai menandai toko yang akan dibongkar.
Hyung yang hadir pada pertemuan tersebut meminta aliansi pedagang untuk bersabar. Hyung yakin jika kejadian terbunuhnya ibunya Rumi dapat membuat perusahaan Taisan terpojokan. Hyung juga memberitahu aliansi pedagang untuk tidak menggunakan kekerasan karena itu bisa memberatkan mereka saat di pengadilan nanti. Namun di sini, Hun yang memperhatikan malah terlibat cekcok dengan aliansi pedagang. Hun mengatakan jika mereka tidak mungkin menang melawan perusahaan Taisan. Hun melakukan hal tersebut sebenarnya karena dia menyayangi Rumi anaknya dan tidak ingin Rumi terlibat lebih jauh dalam pertikaian. Terlihat di sini, Rumi yang masih kesal dengan kejadian masa lalu, makin kesal dengan kejadian ayahnya yang cekcok dengan aliansi pedagang. Rumi pun mengusir ayahnya. Di malam hari di sebuah klub, Hun melamar pekerjaan sebagai pesulap di sana. Dia juga memperlihatkan kemampuannya itu. Hingga akhirnya dia pun diterima. Tujuan Hun mencari pekerjaan tidak lain adalah untuk memperbaiki finansialnya. Keesokan harinya, Rumi ditemani Hyung menemui seorang jaksa. Mereka meminta pendapat mengenai kasus kematian ibunya. Namun di sana ternyata jaksa memberitahu jika kasus ini sangatlah sulit, mengingat Rumi sendiri tidak mempunyai bukti, juga hanya mengandalkan hasil otopsi. Kemudian Rumi menginformasikan hasil pertemuannya dengan jaksa tersebut ke aliansi pedagang. Hun yang dari tadi menunggu di sana mengajak Rumi untuk berbicara. Hun mengajak Rumi untuk berhenti bekerja dan memintanya untuk tinggal bersama Hun. Dia juga bilang bahwa dirinya sudah melamar pekerjaan sebagai pesulap dan akan menghasilkan uang. Hun juga memperlihatkan kemampuannya. Tidak lain, hal tersebut dilakukan untuk menarik simpati Rumi agar yakin jika Hun dapat menghasilkan uang. Rumi tidak tertarik akan hal tersebut. Rumi malah makin kesal dengan kejadian masa lalu di mana dia bersama ibunya ditinggalkan oleh Hun. Serta Rumi mengira jika Hun selama ini hanya belajar sulap. Hun kembali memberitahu Rumi jika saat dulu kondisinya sangatlah parah. Hun tertipu investasi, lalu jika masih bersama Rumi dan ibunya, mereka akan terkena dampak dari kondisi Hun yang terpuruk. Rumi yang mendengar hal tersebut malah makin membenci Hun. Dia pun meninggalkan Hun. Hun pergi dengan penuh kesedihan. Kala itu tidak sengaja, Hun melihat Min beserta anak buahnya naik ke mobil dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Lalu benar saja, saat itu aliansi pedagang mendapatkan informasi jika Min beserta anak buahnya akan menghampiri mereka. Aliansi pedagang pun menumpukan barang-barang sebagai pertahanan mereka. Lalu tidak lama kemudian, para buruh berdatangan. Mereka mengobrak-abrik kios-kios yang ada di sana, hingga kekacauan tersebut pun semakin membesar tatkala mereka bertemu dengan aliansi pedagang. Aliansi pedagang saat itu mulai menyerang para buruh yang mengobrak-abrik kios. Di saat cekcok makin memanas, dari belakang Hun datang, lalu melawan para buruh. Awalnya Hun ketakutan, namun tak disengaja, ternyata kekuatannya bisa dipakai dalam perkelahian. Lalu dia pun menggunakan kemampuan psikokinesisnya hingga mereka semua dapat dilumpuhkan. Lalu pertikaian itu pun berakhir dengan datangnya polisi yang dipanggil oleh salah satu pedagang. Polisi pun membawa semua orang yang terlibat dalam kekacauan tersebut, termasuk para pedagang yang menjadi korban. Namun di sana, polisi memutuskan untuk mendamaikan mereka karena dari kedua belah pihak mendapatkan luka yang sama. Ketika mereka keluar dari kantor polisi, Hun yang sebelumnya dibenci aliansi pedagang, seketika diagung-agungkan oleh aliansi pedagang karena sudah menjadi pahlawan dengan kekuatannya. Di malam harinya, ternyata para buruh tersebut tidak kapok. Mereka berjaga di sekitaran tempat perdagangan. Hun yang berada bersama aliansi pedagang menggerakkan benda besar yang berada di sekitaran kios untuk membuat benteng, sehingga hal tersebut terlihat oleh buruh yang sebelumnya mengawasi sambil bersembunyi, lalu mereka pun kabur. Berkat hal tersebut, hubungan Hun dengan aliansi pedagang semakin membaik. Begitu pula Rumi yang mulai memperhatikan ayahnya. Rumi sempat mengkhawatirkan Hun yang takut jika kekuatannya berdampak pada kesehatannya. Sedangkan buruh yang tadi bersembunyi melaporkan kejadian tersebut ke Min. Di saat itu juga, Min mendapatkan telepon untuk menghadap atasannya besok siang. Keesokan harinya di perusahaan Taisan,
Min sedang menemui atasannya yang bernama Hong. Ternyata Hong memiliki kepribadian yang aneh. Hong memanggil anak buahnya lalu meminta mereka memukul Min. Setelah menyiksa Min, Hong baru menanyakan alasan kenapa Min masih belum saja meratakan daerah perdagangan. Min menjelaskan jika dia kesulitan karena di pihak para pedagang ada seorang yang mempunyai kekuatan aneh. Dia juga memberitahu bahwa sebelumnya mereka punya masalah akibat meninggalnya Ibu Rumi. Dengan santai Hong menjawab bahwa itu bukanlah masalah dan dia akan mengatasinya. Di malam hari itu juga muncul sebuah berita di mana Hun menjadi topik pembicaraan. Narasumber di berita tersebut menyebutkan jika Hun ialah proyek dari Korea Utara yang harus diwaspadai. Namun Rumi yang mengetahui jika itu adalah fitnah, meminta temannya untuk mematikan berita tersebut. Keesokan harinya, datang polisi ke daerah perdagangan. Tujuan mereka yaitu menangkap Hun dengan laporan kasus pencurian di perusahaan tempat dia bekerja sebelumnya. Hun yang menyadari hal tersebut bertanggung jawab atas kesalahannya. Dia bersikap kooperatif dan mau dibawa ke kantor polisi. Rumi yang memperhatikannya merasa jika ada kejanggalan di sini. Rumi pun menelpon Hyung dan memberitahukan kejadian ayahnya yang ditangkap. Hyung curiga jika ini semua merupakan trik dari perusahaan agar aliansi pedagang semakin terdesak. Tapi hal aneh berikutnya kembali terjadi. Hyung mendapatkan telepon dari rekannya bahwa ada seseorang yang menyerahkan diri ke polisi dan mengaku telah membunuh Ibu Rumi. Ternyata ini semua merupakan strategi dari Hong, di mana Hong menyuruh salah satu anak buah Min untuk dijadikan tumbal sebagai pelaku pembunuhan ibunya Rumi. Hong juga memutuskan untuk menutup kantor perusahaannya yang dulu dan memindahkannya ke kantor yang baru serta dengan nama baru. Lalu Hong selaku pemilik dari Taisan membuat kontrak baru dengan perusahaan Min yang dengan nama baru sehingga publik tidak mengetahui jika pemegang proyek ini masih tetaplah Min. Lalu setelah semua yang menghalangi beres, Hong pun bekerja sama dengan kepolisian untuk membereskan masalah aliansi pedagang. Hong membayar polisi hingga polisi banyak yang turun untuk menggusur para pedagang. Aliansi pedagang semakin terdesak kala itu. Para pedagang dipukul mundur hingga mereka bersembunyi di sebuah ruangan kecil. Sementara itu, Hun yang baru saja tiba di kantor polisi didatangi oleh Hong. Di sana Hong memberikan pilihan di mana dia akan memberi uang kepada Hun asalkan Hun tidak mencampuri bisnisnya. Dan jika tidak, Hong akan menjadikan Hun seperti seorang kriminal serta akan mencelakai Rumi. Setelah pembicaraan Hun, tidak sengaja Hun melihat berita mengenai penggusuran paksa. Di saat para polisi menyadari jika Hun memperhatikan TV, mereka lekas mematikan TV-nya. Secara tidak sengaja, jika kepolisian bekerja sama dengan perusahaan Taisan, yaitu untuk menjauhkan Hun dari TKP. Akibat hal tersebut, Hun pun merasa emosi, lalu menggunakan kekuatannya untuk pergi dari kantor polisi. Terlihat mobil Hong yang diramas oleh Hun sebelum Hun terbang. Di TKP sendiri terlihat salah satu pedagang yang hampir terjatuh. Di sana para polisi bukannya membantu, mereka malah menyirami pedagang tersebut dengan air. Lalu genggamannya pun mulai melemah. Di saat pedagang tersebut terjatuh, tiba-tiba Hun datang dan langsung menyelamatkan pedagang tersebut. Kemudian Hun berhadapan dengan banyak polisi. Dengan mudah, dia dapat mengalahkan para polisi yang berada di sana. Tujuan Hun di sana ialah menyelamatkan Rumi. Akan tetapi Rumi tidak ada di sana, karena sebelumnya Rumi dimasukkan ke dalam kontainer. Sehingga Hun yang baru saja sampai di atap, tidak menemukan Rumi di mana-mana. Dia hanya menemukan para pedagang yang lain. Namun, tiba-tiba kontainer yang mengangkut Rumi oleng dan hampir terjatuh. Untungnya Hun yang sigap langsung menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan kontainer itu. Hun sempat terpeleset hingga membuat Rumi terjatuh, tetapi Hun berhasil menyelamatkan Rumi. Setelah itu, Hun menemui Min lalu mengatakan jika Min sudah menang. Min malah tersenyum. Hun lekas memberi bogem, kemudian Hun menyerahkan diri ke polisi.
4 tahun kemudian, Hun keluar dari penjara. Di sana dia dijemput oleh Hyung. Saat itu Hyung memberi kabar jika Hyung ternyata menikahi putrinya, Rumi. Lalu berikutnya Hyung memberi informasi bahwa proyek perusahaan Taesan dibatalkan karena banyaknya korupsi di internal perusahaan. Lalu Hun pun sampai ke tempat Rumi berjualan. Di sana dia disambut oleh para pedagang. Selain itu, Rumi juga menyambutnya. Lalu mulai sekarang, Hun pun yang menggantikan posisi ibunya membantu Rumi berjualan menggunakan kekuatannya. Lalu, film pun selesai. Terima kasih sudah menyaksikan konten spoiler dari Ewok Story. Silahkan subscribe dan nantikan updatean berikutnya.